Ini aku hapus ya. Nabi Israel. Aku hapus lah ya. Yang memperkenalkan kan Nabi Israel ya. Nama itu ya. Karena kalau nggak diperkenalkan nggak tahu. Ya. Israel ya. Nah. Israel ini kapan muncul? Kapan muncul? Ini dari Yakob. Yakob itu dari Ishak. Ya. Ishak itu saudaranya Ismail. Ismail itu ya, Israelnya di sini ya. Yakob inilah yang kemudian bergulat melawan Allah di perjanjian lama, dan engkau menang, maka sejak saat ini namamu bukan lagi Yakob tetapi Israel. Isra itu apa? Perjalanan malam. Jadi Yakob juga Isra ke Padan Aran itu ya, bolak-balik ke rumah pamannya, terus balik lagi, ketika balik lagi bergumul dengan Allah dan engkau menang gitu ya. Nah, gimana lagi memahaminya, teksnya begitu, tapi ada yang bilang itu malaikat Allah bukan Allah ya. Tapi kalaupun malaikat Allah termasuk hebat juga, ada manusia bergumul melawan malaikat bisa menang gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, itu kita abaikan dulu. Yang perlu aku jelaskan bahwa Israel itu berasal dari Ishak ini loh. Dari Yakob ini loh ya. Dari Yakob ini aku pindah ke bawah sini ya. Masih nampak tuh? Sini loh. Israel. Ini dia. Ini Israel. Dari Yakob, Yakob dari Ishak. Ishak itu adiknya Ismail. Ya. Ini kembali lagi ke Bapak Abraham ini nanti. Ya. Makanya aku bilang tidak bisa lepas dari kewibawaan nama agung Bapak Abraham. Ismail Ishak ini lewat Bunda Ismail Hajar, putri Mesir ya, yang perdebatan katanya itu budak, putri Firaun. Ya nggak mungkin lah, masa raja ngasih hadiah kok budak. Karena hadiah itu akan mencerminkan pemberinya, gitu loh ya. Raja itu nama besar, maka yang diberikan sesuatu yang besar juga, karena dia akan mewakili dirinya, gitu ya. Tapi kapan-kapan aja itu akan kita bahas tentang apakah sopo kuwi Hajar itu budak atau putri raja ya. Oke, Ishak ini lewat Bunda Sarah. Ya, merujuk kepada satu nama. Siapa dia? Saudara tua kita ya, itu nyebutnya Abraham. Abraham. Si bungsu nyebutnya Ibrahim. Di sini skemanya. Nabi-nabi Israel yang katanya si sopo iku mau? Christian Jupri yang memperkenalkan nama itu kepada orang Israel, itu levelnya di bawah sini, di bawah Ibrahim. Dia cucu Ibrahim punya ya, jadi Ibrahim, Ishak, Yakob. Yakob inilah yang Israel nanti menghasilkan 12 suku Israel itu ya. Yang memperkenalkan kata kamu nabi-nabi Israel. Yes, I agree. Aku setuju nabi-nabi Israel. Pertanyaannya, nabi-nabi Israel itu adanya sejak kapan? Sejak era Yakob di bawah Ishak. Ya, lah, dia taunya dari mana? Dari Ishak. Ishak taunya dari mana? Dari Abraham atau Ibrahim. Kalau kita tarik ke sini nanti yang rumpunnya Arab ini dari Ismail ke sini. Dari sini kamu sudah tahu kira-kira sama enggak itu antara Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah ya. Sebetulnya bukan Allah, ini harusnya Yod-Het-HV ya, oleh orang-orang Israel. Israel itu jauh di bawah Abraham. Ada berapa generasi? Abraham, Ishak, baru Israel, Yakob. Gitu ya. Oke, dan sekali lagi kami umat Islam tuh menerima semua
para nabiullah dan kami tidak boleh membanding-bandingkannya. Kami menghormati, maka aku sebagai muslim, aku tidak boleh mendiskreditkan atau menjelekkan atau menghina Yesus, itu tidak boleh. Itu larangan dalam Al-Quran. Kami diperintahkan untuk menghormatinya dan tidak ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke. Seperti judul lagu ya. Ya sudah, semua mempunyai kelebihan masing-masing. Seperti itu ya sudah, kita terima gitu loh. Nggak perlu dibanding-bandingkan ya. Karena Allah juga memberikan kelebihan masing-masing kepada nabiullahnya. Contohnya, mana lebih hebat? Kanjeng Nabi Sulaiman sama Kanjeng Nabi Ayub. Kanjeng Nabi Ayub itu di bawah Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman itu dari Daud sudah kaya, raja pula. Ini sudah kere, sakit pula Nabi Ayub. Berarti hebat Sulaiman. Enggak begitu. Kami enggak begitu. Ya, kami menerima semua. Satu poin yang harus Christian Jupri pahami ya, bahwa Islam menerima semua para nabi, termasuk Nabi Israel, yang dia memperkenalkan nama itu kepada orang-orang Israel. Ya, tolong Mas bantu tap-tapnya ya biar nggak rungkat. Ya, sekali lagi khususnya untuk saudara-saudara kafirku ya. Sorry kalau aku bilang kafir itu bukan ejekan, bukan enggak ya. Memang istilahnya begitu ya. Justru kalau pakai non muslim itu kacau. Ini santri-santri Isra sudah pada tahu lah ya. Non muslim itu kacau. Ketemu dua bahasa, nonnya bahasa Inggris, muslimnya bahasa Arab, kan jadi kacau. Yang Allah sudah kasih rujukan kafir. Kafir itu artinya menutup gitu loh. Untuk saudaraku kafir artinya yang menutup terhadap Islam gitu loh, itu bukan hinaan. Ya. Kalian bebas nanti ya, boleh setuju apa yang aku sampaikan, boleh juga tidak, ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang aku mau ambil satu hadis dulu ya. Ini sudah clear ya. Oh, mumpung belum lupa. Tuh, buka no surat bahwa ikutilah agama bapakmu Ibrahim itu surat berapa itu? Mumpung belum lupa. Oke, sambil lalu ya, sambil Graito cari ayat. Di kajian jangan mengislamkan Ibrahim itu ya. Itu kemarin ada berapa seri ya? 3 atau 4 seri gue lupa. Di situ aku jelaskan ya, ketika terjadi saling klaim, Yahudi klaim Ibrahim itu Yahudi, Nasrani klaim ya Ibrahim itu Nasrani gitu. Akhirnya dijawab oleh Al-Quran, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Muslim gitu. Dan indah kan, dia tidak ngomong dia itu orang Islam atau Islam, itu enggak, karena kacau, nggak mungkin Islam ya. Ada urut-urutan waktu. Kalau Yahudi saja enggak, apalagi Islam. Kalau Nasrani aja enggak, apalagi Islam enggak. Artinya Bapak Abraham itu temposnya itu jauh di atas Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kan sudah aku jelaskan kemarin. Bukankah Torah dan Injil itu hadir ya sesudah itu apa tuh? Paskah Ibrahim. Jadi tidak mungkin dia Yahudi, Nasrani, apalagi Islam. Itu sudah aku lihat, memang kajian-kajian yang seperti itu saling terkorelasi satu tajuk ke tajuk yang lainnya ya. Jadi kalau lihatnya sepotong-sepotong memang kacau ya, sulit gitu ya. Dan kajiannya tuh nggak bisa dilihat sambil lalu, nggak begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di tap-tap tolong bantu ya. Sorry. Tiru lagi kamu. Yang di TikTok tolong bantu tap-tap, kok yang di tap-tap. Kemarin dirungkat ya. Bismillah. Maybe sometime aku ada jalan-jalan ke Siantar, ke tanah kelahiranku, terus ke Medan, bisa ketemu Kang Mas Jupri Christian ya, atau Christian Jupri ya. Kita bisa ngopi bareng, kopi daily. Bismillah.
Sayang aku nggak merokok. Kalau merokok kita bisa ngopi dan merokok. Ya, di Tanah Deli itu ada lagu. Isap rokok tembakau Jawa, asap dibuang berbau bunga. Jadi isap rokok tembakau Jawa, asap dibuang berbau bunga. Orang Melayu itu jago-jago pantun. Ya, jadi ada tembakau Jawa, ada asam Jawa. Meskipun di Deli sana, di Sumatera sana ya. Itulah keragaman kekayaan budaya bangsa kita. Mana, Le? Berapa? Surat apa? An-Nahl. Yang di rumah buka ya. An-Nahl 123. 123. Ya, An-Nahl 123. Ya. Aku tarik ke sini ya. Lihat kalau aku nulis supaya nanti urut-urutannya tahu. Kalau tiba-tiba ke sini bingung kamu. An-Nahl ya 123. Lihat ini. Di sini perintahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Summa auhaina ilaika anitabi milata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lu kan tanya kan Nabi Muhammad ya, si Mas Jupri ya, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dia bukan termasuk orang yang musyrik. Ibrahim ya, ini tuh agama Ibrahim, iya, milata Ibrahim, Islam, kami mengikuti milata Ibrahim. Makanya kalau ada yang tanya, dalam Al-Quran tuh nggak ada perintah sunat gitu. Biasanya kan teman-teman Kristen tanya gitu ya. Ya memang nggak ada. Tapi buktinya kami tetap sunat. Lalu penjelasan argumentasinya itu di mana? Ya di surat ini. Milata Ibrahim itu. Ibrahim sunat. Sunat, Nabi sunat. Sunat. Nanti ada yang tanya lagi, di mana bukti Nabi Muhammad sunat? Nah itu nanti satu video tersendiri itu. Di Al-Quran nggak ada Nabi Muhammad sunat. Ya memang nggak ada. Ya, Nabi Isa sunat juga di Al-Quran nggak ada. Nabi Musa sunat di Al-Quran nggak ada. Karena apa? Al-Quran itu bukan buku biografi. Itu loh. Al-Quran itu diturunkan via Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran itu harus dipahami, dia bukan buku biografi Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kalau mau melihat sesuatu yang berbau antropologis budaya, lihat di Sirah, gitu loh, ya. Lihat di Sirah. Itu nantilah aku jelaskan ya. Karena teman-teman Kristen biasanya begitu, ya. Nggak ada tertulis perintah sunat dalam Al-Quran. Ya nggak ada. Kalau maunya kamu harus sunat gitu, nggak ada. Ya. Lalu pijakan sunatnya di mana? Pertama, Nabi kami sunat. Nah, nanti debat lagi tuh. Mana buktinya kan Nabi sunat? Nanti gilirannya ya. Kita kesini dulu. Ya. Terus di Al-Quran tidak ada. Ya memang tidak ada. Tapi ada penjelasan. Ikutilah mila Ibrahim. Ibrahim sunat, kami sunat. Kanjeng Nabi Muhammad sunat, kami sunat. Pertanyaannya, ketika Kanjeng Nabi Isa atau Yesus usai 8 hari di Kitan, kenapa kalian tidak sunat? Kenapa lalu tahrib berbelok menjadi sunat hati? Kalau sunat hati aja cukup, ya Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus tidak perlu disunat secara fisik nih, gitu loh ya. Oke, itu sekilas saja. Nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus. Atau kalau mau ada yang request terserah ya, silakan saja, monggo. Itu karena apa? Kita bersenggolan, jadi aku jelaskan sedikit aja. Aku nggak mau melebar ke sana supaya fokus ke sini. Jadi ya Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu ada di atas Israel, Mas. Ada di atas Islam lewat Ismail. Yang nanti melahirkan bangsa Arab, bangsa Israel. Dari sini kamu sudah lihat apakah Allah yang diperkenalkan Kanjeng Nabi Muhammad itu sama atau beda dengan Tuhan Allah Israel. Kami menerima Nabi semuanya, termasuk Nabi-Nabi Israel. Dan Ibrahim itu eranya pra-Israel. Dan Islam
sesuai An-Nahl 123 diperintahkan untuk mengikuti mila Ibrahim. Nah, apakah mungkin sesembahan itu lalu berbeda? Tidak mungkin. Tapi kalau orang yang membedakan di berikut-berikutnya, ya itu tidak tahu aku. Tapi secara penjelasan analisis tidak mungkin. Karena sumbernya satu, Bapak Abraham atau Ibrahim. Nah, kalau ada yang tunggal menjadi tritunggal, itu kan sejarah yang nanti bisa kita bahas. Kalau kita pegang Alkitab, agak repot mencari sandaran. Ya nanti ada yang diada-adakan lah. Ya. Karena yang ada Alkitab itu aku baca perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir ya. Jadi perjanjian lama itu Torah, perjanjian baru itu Injil, perjanjian terakhir itu Al-Quran. Semua menginformasikan sesembahan yang sama, yaitu Ehad, tunggal. Nggak berubah. Gitu loh ya. Nggak berubah. Kalaupun kemudian ada perubahan, yaitu urusan kalian lah ya. Aku hormati saja. Ngomong silahkan. Semua tunggal, nggak ada tritunggal. Gitu. Ya, dari sini bisa kita lihat. Waduh, sudah 46 menit, Rek. Aku belum menjelaskan kami ini. Udah janjian jam 11. Ya. Mana tadi, ya? Nah, aku sudah jelaskan pijakannya di Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim mengenalkan itu kepada Ishak, Ishak mengenalkan itu kepada Yakob yang notabene Israel, nanti ya menurun kepada nabi-nabi Israel. Sesuai dengan jawaban kamu itu benar. Yang mengenalkan nama sesembahan itu kepada orang Israel ya nabi-nabi Israel, dan nabi-nabi itu kami terima. Gitu. Ya, jadi dari sini kan kamu sudah dapat gambaran. Ya sama. Nah nanti itu perdebatannya yang akan kita kaji ya. Ya, dan seru itu nanti ya. Apakah alif lam lam ha itu sama dengan YHWH? Itu nanti seru juga itu. YHWH ya. Ini sementara aku ngikuti kerangka berpikirnya Mas Christian Jupri aja dulu. Ya. Ya. Mungkin nanti dalam kajian tersendiri lah kita bahas apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam ha gitu. Ya. Oke, jadi gitu Mas Christian ya. Ya. Kita tarik jauh ke atas berpijak pada Abraham, maka tidak mungkin berbeda dari garis Ishak dan dari garis Ismail. Perkara namanya kok bisa beda, ya itu nanti kita diskusikan. Ya, itu nanti kita diskusikan. Kang Mas, tolong apa namanya? Di tap-tap ya, tolong yang di apa namanya? Yang di TikTok tolong bantu tap-tap ya, bantu tap-tap. Oke. Jadi itu ya, kesannya itu sudah aku sampaikan. Dari kesan ada pesan. Dan akhirnya kita simpulkan sama Mas. Ya, yang diperkenalkan Kanjeng Nabi Muhammad abad ke-7 itu sama dengan Tuhan Allahnya Israel gitu ya. Itu pijakan Qur'aninya. Sekarang coba kita ambil hadis ya. Kita ambil hadis. Ini akan mudah diikuti kalau kalian mengikuti penjelasan kemarin ya, jangan mengislamkan Ibrahim dan semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi itu Islam. Nah, itu lebih gampang ngikuti ini. Ya. Oke, sekarang kita berpijak pada hadis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini begini. Ya. Artinya telah ngendikan tuh mengucap Rasulullah lebih utamanya sesuatu yang
saya atau aku ucapkan, aku dan nabi-nabi sebelumku, ini bahasaku ya supaya gampang kalian menerima, ialah la ilaha illallah. Ya. Itu hadis Kanjeng Nabi. Dan Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru. Itu bisa kita lihat penjelasan-penjelasan yang ada, bisa kita cari di Al-Qur'an, di hadis. Ya, makanya dikatakan ya nabi-nabi sebelumku. Jadi yang seutama-utama yang dingendikan, yang diucapkan Kanjeng Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumku, itulah ilaha illallah. Itu tauhid, itu ehad. Ya, nggak ada selain dia, itu nggak ada. Selain Yod Het Hafe itu nggak ada. Itu loh, ya. Jadi kalau ngobrol sama orang Yahudi itu relatif lebih enak. Mereka itu kan menerima pengenalan akan Allah. Kalau pakai bahasaku, atau Yohet HP itu lewat pewahyuan oleh nabi-nabi mereka, tidak lewat permainan filsafatnya Yunani. Gitu loh, ya. Makanya hitungan-hitungan mereka jelas, tunggal ya tunggal, satu ya satu. Tidak bermain kata-kata di balik dogma, itu enggak ada. Ya. Satu tapi tiga tapi satu, enggak ada. Satu ya satu. Itu kerangka berpikir Yahudi begitu. Sama dengan Islam. Ehad ya ehad, ahad ya ahad. Enggak pakai tapi-tapian. Gitu loh. Ya. Kemudian yang harus kita hormati juga ya, ada sebuah konsep teologis yang itu ditawarkan oleh siapa ya? Tertullian ya, yang dikenal kemudian Tritunggal ya, atau Tritunggal bahasa Inggrisnya apa itu? Bukan Trinity. Kalau Trinity itu 3. Tri apa? Triteisme itu yang 3 ya. Aku nggak begitu canggih bahasa Inggris ya. Itu diperkenalkan oleh Tertullian. Meskipun ya, tapi kan kalian mestinya menolak, karena aku dapat informasi dari temanku yang Kristen Tauhid. Dia bilang sebetulnya Tertullian itu tidak mengenalkan konsep Tuhan Tritunggal seperti dipahami sekarang gitu. Nah, kalau begitu ceritanya, jika apa yang disampaikan saudara Kristen Tauhid itu benar, maka pemahaman konsep Tritunggal yang sekarang kan misleading. Dan kita tahu sekarang memang sama-sama Tritunggalnya aja beda. Sama-sama Tritunggal itu beda. Ada yang bilang setara mereka, ada yang bilang tidak setara. Maka kemudian dari ketidakpuasan itu lahirlah yang disebut oneness. Gitu ya. Nah, kita tidak sedang ke sana ya. Karena nanti kalau ke sana ribet lagi. Aku mau pusat ke sininya dulu ya. Alif lam lam ha itu ya, sesembahan itu ya yang disembah orang Israel gitu. Ya. Oke, itu tadi hadisnya ya. Hadisnya. Terus ada lagi begini ya. Jumlah nabi itu. Ini ya. Keterangan dari sahabat Abizar Al-Ghifari ya. Beliau telah berkata, maksudnya si Abizar ini ya, saya tanya kepada Rasulullah, berapa jumlah nabi ya. Rasulullah menjawab, nah ini ada gaya bahasa yang menarik ini ya, 1000 dan 24.000 gitu ya. 1000 dan 24.000, kok nggak langsung dijawab 124.000, kenapa gitu ya. Di Al-Quran juga kan ada begitu ya. Jawabannya nggak langsung jadi satu, dibagi 2 gitu. Sebenarnya kan dibagi 2 ini ya. Ketika ditanya ya, siapa ini sobat Abizar Al-Ghifari ya, saya tanya kepada Rasulullah berapa jumlah nabi-nabi. Rasulullah menjawab 100.000 dan 24.000 gitu. Jadi nggak langsung
124.000, nggak begitu. Ya itu gaya bahasanya begitu memang. Ya. Nah, jumlah nabi, kalau kita berpijak pada hadisnya Kanjeng Nabi yang ditanyakan oleh Abi Dzar Al-Ghifari ini ya. Ini orang Ghifari ini ya. Maka ya jumlah nabi mulai dari Kanjeng Nabi Adam sampai terakhir Kanjeng Nabi Muhammad ya alaihi salam ya, itu ada 124.000. 124.000. Dari mulai Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh. Ya. Hadis ini. Dan seutama-utama dari yang diucapkan dari lisan para nabi, ya. Tadi kan sudah diawali begini ya. Telah bersabda ya Rasulullah ya. Gue lebih seneng make gini, telah ngendikan, berucap Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, lebih utama-utamanya sesuatu yang saya ucapkan atau yang aku ucapkan ya, aku dan nabi-nabi sebelum aku ya, berarti kan 123 ya. Ribu ini ya, ribu itu apa tuh? K tuh ya. K ya, plus 1 Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ya, kan nabi-nabi sebelumku ya. Gini. Ya. Aku ulangi ya. Telah ngendikan Rasulullah ya, lebih utamanya sesuatu yang saya ucapkan, Kanjeng Nabi ucapkan ya. Aku Kanjeng Nabi dan nabi-nabi sebelumku, berarti kan 123 nabi sebelum pas pra ya, ini kan pasca ya. Kanjeng Nabi Muhammad bukan nabi baru, sudah ada nabi berikutnya. Itu adalah la ilaha illallah, muncul alif lam ha. Nah, di antara 123.000 itu ya termasuk Nabi Israel itu tadi yang kamu bilang, Mas Jupri. Gitu loh. Cuman nanti dia tidak pakai nama ini. Tolong yang di tap-tap, yang di TikTok maksudnya, tolong dibantu tap-tap ya, biar nggak rungkat ya, biar nggak rungkat. Paham Mas Christian Jupri? Ya, Nabi Israel yang kamu, kan gue ulangi lagi ya. Kan gue tanya atas pertanyaanmu, apakah Allah yang diperkenalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad abad ke-7 itu sesembahan yang sama dengan Allah Tuhannya Israel? Maka aku bilang, kamu selidiki dulu dari mana orang Israel itu tahu nama sesembahannya. Kamu jawab dari nabi-nabi Israel. Betul, aku terima. Dan aku sudah jelaskan tadi, nabi-nabi Israel itu levelnya di bawah. Ya, Bapak Abraham, ya. Karena kan kita tahu ada Ishak, ya, ada Ismail. Ishak pun belum, baru turun ke Yakob, baru muncul Israel. Israel itu dari Yakob. Ya, nah, berpijak kepada nama besar Bapak Abraham itu loh, ya. Nah, terus di sini kalau kita lari ke hadis, dari 123.000 plus ya enggak 123.000 dong tuh. Ini kan 124.000 nabi toh. Dikurangi 1. Oh iya betul ya. 123 tambah 124. Betul lah tuh. 124.000 dikurangi 1 berapa? 123.999. Nah, betul ya. 123.999 ya. Tapi ya sudahlah, daripada nulisnya itu ini 123K itu ya. Nah, itu la ilaha illallah, Allah muncul. Kanjeng Nabi Muhammad juga sama, Allah itu. Jadi kan sama ya. Ya. Jadi ya, seutama-utama yang disebut itu adalah la ilaha illallah yang disampaikan itu ya. Jadi itu merupakan berlian atau jauhar. Jauhar itu
lisanul Arabian, kalau bahasa kita berlian. Maka kalau ada nama Jauhari itu artinya berlian. Kan ada namanya siapa, Jauhari, itu artinya dia berlian ya. Jadi itulah nama suci. Waduh, waktunya nggak cukup, sudah 1 jam. Ini kapan-kapan lah ya, kalau aku lupa ditagih. Aku akan menjelaskan diksi kami. Karena ini jangan dulu lah ya, waktunya nggak cukup. Aku jam 11 ada acara. Karena ada yang tanya, itu Allahnya umat Islam berapa ya? Kok pakai kami, nahnu gitu ya, nahnu gitu ya, kami gitu ya. Karena waktunya nggak cukup, itu sudah 1 jam ya. Nanti lain kali lah kita cari waktu. Kalau aku lupa, tolong diingatkan. Bisa diingatkan via YouTube, bisa masuk WA juga bisa ya, di YouTube ada WA, di TikTok bisa di DM ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sudah aku sampaikan basic pemikirannya lewat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl 1, 2, 3, dan lewat hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Jadi kesimpulannya, yang diperkenalkan Kanjeng Nabi Muhammad yaitulah yang disembah orang Israel. Artinya Israel, Islam, Yahudi nanti ya, Nasrani kalau dalam agama Islam, ini kan dinullah semua. Ya satu sesembahan. Perkara nanti di tengah jalan ada yang menyimpang, itu hal lain. Ya, itu hal lain yang nanti bisa kita diskusikan. Tetapi aku mohon perbedaan-perbedaan itu disikapi secara dewasa saja ya. Jangan terus menjadi kita tidak bersahabat ya, saling mendiskreditkan itu nggak baik. Kalau memang nggak bisa berbeda pendapat secara dewasa ya sudah, nggak usah diskusi gitu aja. Kalau aku berbeda ya nggak masalah, saling menghormati, tetap berteman gitu. Oke, sampai di sini dulu ya, karena waktunya sudah limit 1 jam dan aku ada janji. Maaf kaminya mungkin lain waktu, kalau lupa bisa ditagih. Aku sudah jawab untuk Mas Christian Jupri yang ada di Medan atas pertanyaannya. Sekali lagi, kamu boleh setuju, boleh tidak, boleh diterima, boleh ditolak, nggak ada masalah. Ya, terima kasih Kang Mas Christian Jupri dan salam untuk semua keluarga yang ada di Medan. Oke, itu dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya, karena mereka tetaplah saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih yang ada di TikTok, ada di YouTube ya. Ini kalau live, oh iya, aku mau ingatkan. Untuk semua santri-santri Isra dan semuanya juga yang ngaji di channel YouTube Gus Beti, Subandite, Sukoco, mohon dipersori. Yang rekod dari penjelasan engkaukah Nabi yang akan datang, yang seri keberapa tuh? 38 dong. Kita sudah masuk 39. Yang seri 38 itu yang rekodnya itu raib, nggak tahu itu salah pencet ratus atau gimana. Maka aku nggak bisa unggah. Nanti silakan lihat di edisi live-nya ya, edisi live. Cuman sayangnya di edisi live itu nggak ada judulnya, langsung Subandite Sukoco sedang live hari ini gitu. Memang aku nggak sempet nulis gitu ya. Jadi kalian sendiri harus berjuang untuk mencari ilmu lah. Jangan dicekokin aja dari aku gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk ngaji bareng bersama di channelnya Gus seperti ini ya. Ada yang di TikTok, ada yang di YouTube. Insya Allah ini nanti malam bisa diunggah tuh ya. Bisa diunggah ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.